Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mayrina Firdayati. Apa kabar pembelajar dan peserta kuliah? Tidak terasa kita sudah memasuki modul kelima. Pada modul ini saya akan membawa Anda mempelajari konsep-konsep pengelolaan lingkungan proaktif selain produksi bersih. Pada modul kedua sampai keempat, kita sudah mempelajari perjalanan sejarah pengelolaan lingkungan, berkembangnya pencegahan polutan dari strategi pasif sampai proaktif, kebijakan dunia dan pemerintah Republik Indonesia dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, serta mempelajari beberapa strategi yang diamanatkan seperti 5R dan lain-lain. Jadi Anda diharapkan sudah bisa sedikit mengenal produksi bersih sebagai salah satu konsep yang dikembangkan dalam strategi proaktif. Dalam perkembangannya hingga saat ini banyak pendekatan dilakukan untuk mendorong perusahaan lebih proaktif dalam mengelola limbah dan lingkungan pada akhirnya. Bukan hanya sekedar memenuhi aturan minimal dari pemerintah. Namun lebih dari itu. Pergeseran atau peralihan manajemen lingkungan proaktif didorong oleh tekanan pemerintah, konsumen, pekerja, dan kompetitor. Baik konsumen maupun investor mulai melihat lebih jelas hubungan antara kinerja bisnis dan kualitas lingkungan. Tren pengelolaan lingkungan yang proaktif dipercepat oleh tekanan publik terhadap pemerintah hampir di mana-mana untuk menjamin lingkungan yang lebih bersih. Peraturan pemerintah menjadi lebih ketat, kewajiban hukum atas kerusakan lingkungan menjadi lebih memberatkan, dan pelanggan menjadi lebih menuntut. Tetapi yang lebih penting adalah bukti yang bisa menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi strategi pengelolaan lingkungan proaktif menjadi lebih efisien dan kompetitif. Di banyak negara, masyarakat menjadi lebih vokal dalam menuntut kinerja lingkungan yang bertanggung jawab karena meningkatnya pendapatan dan pendidikan yang tersebar merata. Selain produksi bersih, ada konsep atau pendekatan lain yang dikembangkan para ahli yang sebenarnya saling melengkapi dengan produksi bersih. Yang penting tujuan utamanya adalah sama, yaitu minimisasi limbah dan emisi, penghematan air, energi dan material, kesehatan pekerja, konsumen, masyarakat, dan tentunya kesehatan lingkungan atau alam juga menjaga keberlanjutan bumi untuk generasi masa depan. Ada beberapa konsep dan istilah seperti eco-efisiensi, eco-design, life cycle assessment, circular economy, green engineering, green chemistry, cradle to cradle, dan corporate sustainability strategy, dan lain-lain. 4 pertama akan kita bahas sedikit lebih detail dalam modul 5 kali ini. Baik pembelajar dan peserta kuliah, mari kita sedikit mengenal dan mendalami konsep manajemen lingkungan proaktif lainnya. Kita awali dari definisi dan konsep eco-efisiensi.